Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi pemirsa. Ronald Tanur, penganiaya hingga menyebabkan pacarnya meninggal dunia yakni Dini Sera Afrianti akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Lantas bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yakni Ibu Mia Amiati. Selamat pagi Ibu Mia. Halo, selamat pagi. Apakah dengar? Bu, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologis dari penangkapan Ronald Tanur yang sudah dilakukan kemarin, Bu? Ya, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kami sudah melaksanakan eksekusi di sini karena yang pertama adalah perkara tersebut adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat dan sempat viral di mana-mana sehingga harus segera disikapi dengan cepat sesuai dengan harapan masyarakat para pencari keadilan. Yang kedua, Robert Tanur ini juga dapat dikategorikan sebagai saksi kunci dalam penanganan perkara oleh tim dari Kejaksaan Agung dan penangkapan terhadap ketiga hakim yang diduga ada indikasi menerima suap dan ada gratifikasi. Kemudian kalau kita terlambat mengeksekusi Ronald Tanur bisa banyak masalah nanti akan terutama akan jadikan saksi kunci ini akan kesulitan untuk bisa dihadirkan. Kemudian yang ketiga perkara tersebut sudah diputus oleh MA dan pada tingkat kasasi ini sudah jelas diumumkan kepada publik mengenai putusannya melalui website dari MA yang resmi, laman resminya dari putusan. Namun kami belum dapat mengupload, belum dapat mengcopy dari uploadnya karena belum diupload dalam putusannya di daerah tersebut. Namun hal ini tidak akan mengubah terhadap substansi dari isi putusan karena hanya masalah administratif bahwa jaksa belum menerima salinan putusan. Jadi tidak akan mengubah terhadap substansi dari isi putusan tersebut sehingga tidak akan mempengaruhi terhadap putusan dan kami tetap melaksanakan eksekusi tanpa menunggu dari rilis yang kami terima berkaitan dengan petikan putusan dari Mahkamah Agung. Lalu apakah dari pihak Kejati akan melakukan PK, Bu? Mengingat kasus Ronald Tanur ini kan terdapat cacat hukum atau seperti apa, Ibu? Ya, terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung di sini, di mana bahwa Ronald dibuktikan bersalah memenuhi ketentuan dari pasal 351 ayat 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan mulapis kami yang dakwaan kedua dengan tuntutan pidana 5 tahun. Di sini kami tentu selaku jaksa yang mewakili negara atas nama negara mewakili kepentingan korban dari almarhum Dini Sera Afrianti merasa bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun kami akan berupaya menemukan novum untuk bisa mengajukan PK. Tetapi harapan kami untuk bisa mengajukan PK ini terganja dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2023 yang secara limitatif mengatur bahwa peninjauan kembali oleh jaksa hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang diajukan oleh penuntut umum diberikan kesempatan yang sama itu tidak ada karena putusan yang bebas tanpa ada pemidanaan. Jadi di sini kan jelas bahwa Ronald ini dipidana 5 tahun. Karena ada pemidanaan maka kewenangan dari jaksa tidak ada berdasarkan putusan dari MK tersebut. Di mana di situ disebutkan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang punya kewenangan untuk mengajukan PK. Kami berharap hukum ini progresif ya, ada sifatnya bisa dinamis sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan yang ada di masyarakat. Setidak-tidaknya ada ruang atau kesempatan bagi jaksa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali di tahap upaya hukum berikutnya. Bu, apakah dengan hukuman 5 tahun penjara bagi Ronald ini, apakah dari pihak Kejati juga sudah merasa cukup puas atau seperti apa, Bu? Tadi kami sudah sampaikan kan bahwa menurut rasa keadilan belum memenuhi rasa keadilan, Pak, karena sesuai dengan apa yang kami buktikan dalam persidangan pasal 338 KUHP, kami berkeyakinan yang bersangkutan melaksanakan upaya membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, di mana alat bukti sudah kami ungkap semua, termasuk CCTV yang menjadi alat bukti kami bahwa ada proses suatu peristiwa yang menyebabkan salah satu penyebab hilangnya nyawa Dini tersebut. Lalu apa langkah selanjutnya, Bu, bagi Kejati Jawa Timur dengan ditangkapnya Ronald Tanur kembali dan seperti apa? Ya, kami tadi yang berharap ada putusan MK yang bisa memperbaharui terhadap ada kesetaraan antara
hak dari korban yang diwakili oleh di sini selaku kami aparat hukum yang mewakili negara untuk bisa memulihkan hak-hak korban, untuk bisa memberikan keadilan bagi korban, tetapi karena adanya keputusan dari PK tersebut, dari MK tersebut, maka kami sulit mengajukan PK. Bu, kalau kita kembali melihat penangkapan cepat ini kan dilakukan karena ada kekhawatiran dari Ronald Tanur untuk bisa saja melarikan diri. Apakah memang tidak ada pencekalan atau penahanan ataupun penahanan dari pihak Kejati untuk mencegah Ronald melarikan diri, Bu? Kami sudah melakukan pencegahan, Pak. Dengan melalui Jaksa Agung, kami mengajukan permohonan kepada Departemen Hukum dan HAM, jadi Dirjen Imigrasi menerbitkan cekal terhadap yang bersangkutan. Dan dari riwayat perjalanan yang bersangkutan sebelum kami cekal, sudah pernah melaksanakan kegiatan ke luar negeri dalam 1 hari, namun kembali ke Surabaya. Jadi kami melihat bahwa ini adalah suatu upaya dia tidak melarikan diri, tetapi tetap ada kewaspadaan. Bagaimana kami harus bersikap, segera melakukan eksekusi dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena masyarakat tidak ingin melakukan pembiaran terhadap terpidana yang belum segera dimasukkan ke tahanan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Mia Amiati selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terima kasih Bu, selamat pagi.